Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Yaspia, yang kami hormati Bapak Pembina Rohis, Bapak Ibu Guru, dan seluruh siswa-siswi SMK Yaspia yang kami banggakan. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan kuliah subuh yang pada kesempatan ini tidak dilangsungkan secara live, karena jika kita laksanakan secara live, secara terus-menerus, berdasarkan data dan fakta, trennya menurun. Jadi sebagai bentuk penyesuaian, pada kali ini kita terapkan secara tidak live. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, pada pertemuan sebelumnya kita membahas sedikit tentang adab menuntut ilmu, yang merupakan bagian dari pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu, yang beberapa pembahasan diantaranya kita bisa mengetahui beberapa keberkahan menuntut ilmu. Apa saja keberkahan menuntut ilmu? Di antaranya menjadikan posisi kita di hadapan Allah lebih dekat. Kemudian selain itu juga menjadikan seseorang berkomitmen untuk saling bersaudara dengan orang yang beriman, sebagaimana Quran Surat Al-Fat ayat yang ke-29. Dan yang perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa yang dimaksud dengan ilmu pada kitab ini adalah semua perkataan Allah, Rasul, dan para sahabat. Sedangkan ilmu yang kita pelajari selain itu hanyalah ilmu tambahan saja. Tetap ilmu, namun bukan ilmu pokok. Dan yang menjadi ilmu pokok itu adalah perkataan Allah, Rasul, dan para sahabat. Ya, termasuk juga yang sedang kita pelajari ini, ya, bagian dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Ini adalah perkataan atau sebuah ilmu pengetahuan yang dituliskan oleh ulama. Ya. Kemudian perlu saya ulang bahwa banyak orang yang mencari ilmu tetapi tidak menjadikan ia dekat dengan Allah. Ya. Dia paham tentang ilmu dunia tapi tidak paham urusan agamanya. Ya. Malah justru semakin ia mencari ilmu, semakin banyak ilmu pengetahuannya di dunia, justru malah semakin membenci atau menjauhi saudara-saudaranya yang beriman. Ya. Semakin banyak kita bersyukur atas ilmu yang kita peroleh, maka ilmu itu akan semakin barokah. Ya. Cara-cara ilmu yang barokah diantaranya dengan bertambahnya ilmu, kita makin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang perlu kita pahami selanjutnya adalah, ya, dalam menuntut ilmu perlu kita ketahui bagaimana pola mencari ilmunya, ya, bagaimana proses, ya, langkah yang mesti kita lalui
dalam mencari ilmu, ya. Selain itu, pikiran kita juga mempengaruhi, ya. Pikiran kita dalam mencari ilmu juga harus kita ketahui, ya. Dan selanjutnya harus kita jauhi pantangan dalam menuntut ilmu, ya. Pada pertemuan minggu lalu saya membahas sedikit tentang kisah Imam Syafi'i, ya, yang sangat kuat akan hafalan ilmunya. Namun ketika Imam Syafi'i melihat betis seorang wanita, maka dengan seketika hafalannya hilang, ya. Kemudian ia mendatangi gurunya untuk bertanya tentang hal itu dan disimpulkan bahwa kemaksiatan bisa menggerus ilmu yang sudah kita dapatkan, ya. Itu dengan ulama besar Imam Syafi'i. Bagaimana dengan kita, ya? Bagaimana dengan kita yang hafalan ilmu kita lemah, ya? Jika kita tetap terbiasa melaksanakan kemaksiatan, maka akan dengan mudah ilmu yang sudah kita peroleh itu hilang seketika, ya. Nah, kaidah ilmu juga harus kita cermati. Yang pertama adalah ketakwaan, ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah langsung yang akan membimbing kita. Allah langsung yang akan mendampingi kita dalam proses pendidikan, ya. Allah mengajarmu, kata Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi takwa ini menjadi fondasi utama, ya. Nah, jika tidak diiringi ketakwaan, maka keberkahan tidak akan didapatkan, kemaksiatan yang lebih mendominasi, ya. Jadi maksiat yang menang dibandingkan dengan ketakwaan. Jika demikian, maka keberkahan tidak akan kita dapatkan, ya. Selanjutnya, ya. Ya, beberapa hal yang harus kita hindari dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah jangan sombong, ya. Kita tidak boleh sombong dalam proses menuntut ilmu, ya. Tidak boleh maunya menang sendiri, maunya didengar, tidak mau mendengar, ingin dimuliakan namun enggan memuliakan. Nah, pada zaman sekarang ini banyak sekali yang demikian, ya. Banyak sekali orang yang mau apa? Mau dimuliakan tapi malas memuliakan. Artinya apa? Kepentingan sendiri saja, ya, yang diperhatikan, sedangkan kepentingan orang lain tidak memperhatikan, ya. Nah, ini setan juga menggoda penuntut ilmu melalui kesombongan, ya. Jadi sombong yang ada dalam hati, jiwa dan pikiran kita itu bisa berasal dari godaan setan, ya, karena setan tidak pernah menyerah untuk menggoda manusia sampai manusia tersebut mengikuti setan, ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian apa saja yang dilarang dalam proses menuntut ilmu selain sombong, ya. Selain sombong, harus kita hindari selanjutnya itu adalah ya. Nah, ini perkara tentang sombong tadi, ya. Sombong itu bisa penyakit buruk itu menular, ya. Orang yang baik jika berteman dengan teman yang buruk bisa tertular menjadi buruk, ya. Nah, menurut ulama, orang yang menuntut ilmu itu, jadi orang yang belajar itu akan melewati 3 fase. Fase yang pertama adalah fase merasa sombong, ya. Jadi orang baru baca 1 atau 2 buku, bahkan belum 1 buku ia baca, atau baca 1 buku tapi belum paham semuanya, ya. Nah, sudah sombong, ya. Sudah takabur, sudah merasa hebat, sudah merasa pintar, merendahkan orang lain. Orang lain apa? Orang selain dirinya tidak paham. Nah, itu ciri-ciri orang yang sombong. Cara setan menggoda penuntut ilmu lewat kesombongan, bukan lewat
perbuatan maksiat lain, ya. Nah, ini sombong ini juga merupakan bentuk tidak bersyukurnya kita atas nikmat ilmu yang Allah sudah berikan, ya. Nah, ini ciri orang yang sombong juga adalah susah dikasih nasihat, ya. Kita memberikan nasihat kepadanya karena sombong, ya tidak dengarkan, ya karena tadi ya, orang yang sombong itu maunya didengar, tidak mau mendengar, termasuk mendengar nasihat, ya. Nah, menurut ulama, orang yang menuntut ilmu akan melewati fase yang kedua, yakni fase merasa rendah hati. Nah, ternyata level atau tingkatannya itu naik, ya. Dari pertama, kecenderungan orang menuntut ilmu akan sombong, ya, merendahkan orang lain, ya. Oke, naik ke level berikutnya, merasa rendah hati. Oh, lebih baik dibanding tangga yang pertama, ya. Tawadhu, ya, rendah hati, merasa dirinya tidak mengetahui banyak hal, ya. Sudah ada keseimbangan antara menganggap dirinya biasa-biasa saja dan menganggap orang lain hebat, ya. Nah, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi menurut ulama. Tingkatan yang tertinggi bagi seorang yang menuntut ilmu adalah merasa tidak tahu apa-apa walaupun banyak ilmu. Masya Allah, tabarakallah, bahwa level tertinggi seorang penuntut ilmu itu adalah merasa tidak tahu apa-apa walaupun ilmunya banyak, ya. Di atas rendah hati, ya. Ilmunya banyak tapi merasa tidak tahu apa-apa, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya kita untuk bisa berada di posisi level tertinggi tersebut, ya. Kita banyak ilmu tapi kita tidak merasa tidak tahu apa-apa, ya, tidak mengetahui ilmu itu, ya. Seolah-olah, ya, kita ini sangat merendahkan diri kita, ya, sangat merendahkan diri kita merasa kecil, kita merasa tidak mengetahui banyak hal walaupun ilmu kita banyak, ya. Jangan seperti banyak yang berada di sekeliling kita, ya. Ya, ada orang yang ilmunya sedikit, ya, tapi ngomongnya banyak, ya, itu bahaya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang yang seperti itu, ya. Sabda Nabi, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paham urusan dunia, tidak paham urusan akhirat, ya. Kembali lagi ke slide yang sebelumnya, ya. Sama seperti kaum kafir, ya, kata Nabi. Kalau kita paham urusan dunia tapi tidak paham urusan akhirat, sama seperti kaum kafir. Karena apa? Kaum kafir itu ya paham urusan dunia tapi tidak paham, tidak mau tahu urusan akhirat. Padahal kita orang yang beriman harus meyakini sepenuhnya bahwa kehidupan kekal, kehidupan abadi adalah kehidupan akhirat, ya. Kehidupan yang kita jalankan di dunia itu hanyalah sementara, ya. Ilmu itu berkah jika, ya, kita menjadikan posisi kita di hadapan Allah lebih baik, ya. Jadi tanda-tanda ilmu itu berkah adalah jika ketakwaan kita itu bertambah, ya. Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan amal ibadah kita? Apakah semakin membaik atau semakin memburuk? Kalau membaik berarti itu tandanya ilmu yang kita peroleh berkah, Allah ridho, ya. Nah, kemudian apa cirinya? Selain posisi kita di hadapan Allah menjadi lebih baik, ya. Ilmu itu berkah jika akhlak kita kepada orang lain semakin baik, ya. Akhlak kita, ya, kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, ya. Kalau semakin baik berarti ilmu yang kita peroleh itu berkah, ya. Jika sebaliknya, jika akhlak kita kepada orang lain semakin buruk, ya, kita ambil hak mereka, ya, kemudian kita buka aib mereka di depan orang lain, ya, itu tanda ilmu yang kita peroleh tidak berkah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan
bisa bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru. Mohon maaf apabila ada kesalahan terhadap apa yang saya sampaikan. Semoga materi ini bisa memotivasi kita, bisa menjernihkan hati dan pikiran kita, bisa kembali meluruskan niat kita dalam proses menuntut ilmu, ya. Dan harapan kita semua bersama, semoga proses menuntut ilmunya kita itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga posisi kita di hadapan Allah menjadi lebih baik dan akhlak kita kepada orang lain, ya, kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga itu semakin baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.